Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Satpam dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi tentunya di channel yang keren ini, Galeri Satpam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan di dalam menjalankan tugas demi terciptanya rasa aman dan nyaman di lingkungan kerja. Baiklah teman-teman sahabat Galeri Satpam, kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran pertanyaan yang sering muncul pada saat interview Satpam. Menurut saya interview merupakan hal yang penting karena dengan memaksimalkan jawaban kita dapat menarik simpati ataupun perhatian dari pihak rekrutmen yang menginterview kita. Tentunya dalam interview ini kita pastilah ada saingan. Artinya kita interview tidak sendirian. Maka dari itu kita harus dapat memaksimalkan dari jawaban-jawaban yang kemungkinan muncul pada saat interview nantinya. Tentunya kita harus mempunyai persiapan diri ataupun mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul pada saat interview nanti. Jadi maka dari itu di sini saya akan mencoba memberikan gambaran pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya muncul pada saat interview. Ini sangat cocok buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di dunia security, artinya belum mempunyai pengalaman di dalam interview kerja sebagai seorang satpam. Dan untuk para senior, saya rasa mereka sudah kebanyakan mengetahui hal ini. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya tidak bosan-bosannya meminta dukungan pada kalian supaya dapat mensupport channel saya dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan semoga video-video yang saya sajikan dapat bermanfaat dan menginspirasi, memberikan motivasi pada rekan-rekan semua. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, di dalam gambaran saya, pertanyaan yang sering muncul ini adalah perkenalan diri. Di satu sisi kita lihat perkenalan diri ini adalah suatu yang biasa saja. Padahal di sini kita mempunyai kesempatan banyak untuk dapat meraih simpati ataupun perhatian dari rekrutmen kita. Biasanya perkenalan diri ini yang pada umumnya yang sering kita ucapkan adalah perkenalan nama, kemudian alamat, tempat tinggal, dan juga asal sekolah dan lain-lain. Ini adalah jawaban yang umum pada saat perkenalan diri di interview. Sesungguhnya jawaban ini adalah jawaban yang umum ya rekan-rekan. Tidak ada sesuatu yang menarik yang bisa kita tonjolkan dari nama kita, alamat kita, tempat tinggal kita, ataupun kemudian asal sekolah kita. Di dalam sesi ini, kita bisa menambahkan semacam prestasi kita. Prestasi yang pernah kita raih, ataupun keahlian yang dapat mendukung pekerjaan kita yang kita punya, supaya dapat menarik simpati ataupun penilaian khusus dari rekrutmen tersebut. Nah, intinya jangan cuma mentok di nama, alamat, tempat tinggal, dan lain-lain. Kita harus menyajikan beberapa prestasi yang pernah kita raih ataupun kelebihan kita yang dapat mendukung pekerjaan kita yang kita miliki. Oke, saya rasa teman-teman sudah mengerti untuk poin yang pertama. Dan kita lanjut poin yang kedua. Pertanyaan yang sering muncul di poin kedua adalah apa kegiatan kita saat ini? Tentunya itu jika rekrutmen mengetahui kita memang posisi tidak sedang bekerja. Jadi pertanyaan yang akan muncul adalah apa kegiatan kita saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sarankan teman-teman agar tidak memberikan jawaban yang tidak produktif.
contoh jawaban yang tidak produktif adalah kegiatan saya hari ini makan, tidur, menunggu panggilan kerja, atau main game, hal-hal yang lain tidak bermanfaat. Itu adalah contoh jawaban yang tidak produktif. Nah, sebaiknya teman-teman memberikan jawaban yang bersifat produktif. Contohnya, teman-teman bisa menjawab dengan saya bekerja serabutan sebagai kuli bangunan ataupun ojek online, membantu usaha orang tua, banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan. Meskipun kendati kita selama ini bermain game, jadi tidak terlalu jujur tidak apa-apa. Saya rasa untuk poin yang kedua teman-teman dapat memahami. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Pertanyaan yang sering muncul saat interview kerja Satpam, mengapa Anda memilih untuk bekerja di sini? Sebenarnya tujuan pertanyaan ini adalah untuk menguji kita seberapa besar keinginan kita untuk bekerja di perusahaan tersebut. Seberapa besar kemauan kita, begitu teman-teman ya. Itu tujuan pertanyaannya tadi. Nah, tentunya kita harus dapat memaksimalkan jawaban untuk pertanyaan ini supaya kita memang benar-benar dinilai tidak asal melamar kerja, begitu teman-teman ya. Memang kita sudah merencanakan akan bekerja di situ, bukan karena tidak ada pekerjaan lain atau hal-hal yang negatif begitu. Mungkin bisa dinilai negatif sama rekrutmen tersebut. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Karena posisi yang dibutuhkan di perusahaan ini sesuai dengan passion saya. Maka dari itu, saya yakin jika saya bergabung di perusahaan ini, saya dapat meningkatkan kemampuan saya tentunya di bidang pengamanan dan pasti akan dapat memberikan kontribusi yang penuh pada perusahaan. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu teman-teman. Kemudian gambaran pertanyaan yang sering muncul saat interview adalah yang keempat itu, apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Nah, di sini ada unsur-unsur semacam pertanyaan jebakan teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Kenapa saya katakan jebakan? Karena sesungguhnya tujuan dari pertanyaan ini adalah mencari tahu seberapa besar naluri Anda dalam bekerja. Atau jangan-jangan Anda bekerja hanya untuk bersifat sementara. Dan mengapa saya katakan demikian? Bisa saja teman-teman menjawab rencana saya 5 tahun ke depan ingin berwirausaha. Nah, inilah jawaban yang sama sekali tidak patut kita sampaikan kepada rekrutmen. Karena rekrutmen tentulah mencari yang mempunyai nilai naluri pekerja yang tinggi. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan seperti ini. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk jawaban yang cocok di sini, jika di 5 tahun ke depan ada peluang untuk menjadi karyawan, saya ingin termasuk di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman memang bekerja ingin selamanya begitu. Jawaban ini bisa untuk meyakinkan rekrutmen tersebut bahwa naluri pekerja Anda memang tinggi. Anda memang cocok bergabung di perusahaan tersebut. Karena sejatinya perusahaan itu mencari pegawai itu ialah yang mempunyai naluri pekerja, bukan mempunyai naluri pengusaha. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya teman-teman, yang sering muncul, bagaimana Anda memaksimalkan waktu dalam bekerja? Nah, saya rasa untuk jawaban ini rekan-rekan semua pada tahu, karena ini termasuk pertanyaan yang umum di kategori Satpam ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah selalu siap siaga dan selalu waspada. Kira-kira begitu teman-teman.
siap siaga dan tetap waspada. Itu telah memaksimalkan kita sebagai pengamanan dalam menjalankan tugas, memaksimalkan waktu kita sebagai pengamanan di dalam menjalankan tugas. Baiklah rekan-rekan, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sahabatku semua. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya izin undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.